Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan materi kimia kelas 11 semester pertama. Bab pertama di sini adalah bab mengenai hidrokarbon. Untuk video kali ini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai kekasan atom karbon dan juga alkana. Jadi nanti kita akan mempelajari apa saja keunikan yang ada di atom karbon, kemudian bagaimana rantai karbon itu, dan cara untuk menamai alkana. Langsung saja. Nah, hidrokarbon di sini berasal dari dua kata, yaitu hidro yang artinya adalah hidrogen atau unsur H, kemudian ada karbon yang merupakan unsur C. Nah, atom karbon itu merupakan atom paling banyak yang menyusun tubuh makhluk hidup. Dan di alam semesta, senyawa dari atom karbon tersebut menduduki jumlah paling banyak. Nah, ada beberapa keunikan atau kekhasan dari atom karbon. Yang pertama, atom karbon ini memiliki 4 elektron valensi. Seperti yang kita ketahui, karbon ini aslinya dia memiliki nomor atom 6 yang kalau kita konfigurasikan menjadi 1s2, 2s2, dan 2p2. Nah, kalau kita tentukan golongannya, di sini kan ada nih ya, elektron valensi, elektron yang berada di kulit terluar. Di sini totalnya adalah 4. Nah, itu adalah salah satu keunikan dari atom karbon. Nah, kalau kita gambarkan struktur Lewisnya, jadi di sini ada C, kemudian 4 elektron valensi yang berada di atom C tersebut. Nah, kenapa di sini 4 elektron valensi itu istimewa? Karena ini nanti dapat digunakan untuk berikatan dengan atom lain. Kemudian keunikan yang kedua, atom karbon itu relatif kecil. Nah, atom C ini kan dia berada di periode kedua, di mana artinya kalau dia berada di periode kedua, jumlah kulitnya adalah 2. Nah, di sini karena jumlah kulitnya 2, itu jari-jari atomnya relatif kecil. Kemudian ciri yang ketiga, atom karbon dapat membentuk rantai yang panjang dengan ikatan kovalen. Jadi kalau misal saya gambarkan, nah ini adalah C dengan 4 elektron valensi ya. Kalau di sini misal saya ikatkan dengan C yang lain, berarti kan nanti di sini juga ada 4 ikatan. Kemudian sebelah kiri juga saya beri C lagi yang lain. Nah, kalau saya beri C terus-menerus di rantai ini, maka nanti dia akan membentuk rantai yang sangat panjang. Jadi saya bisa menambahkan C tidak hanya lurus ke kanan kiri, bisa saja di bawah sini juga saya beri C. Nah, ini nanti juga akan panjang. Jadi itu alasannya kenapa atom karbon dapat membentuk rantai yang panjang. Karena ketika C, 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 C disusun terus-menerus, dia akan membentuk rantai yang sangat panjang. Nah, ada beberapa jenis hidrokarbon. Yang pertama berdasarkan ikatan atom karbon. Itu dibedakan, yang pertama adalah ikatan jenuh. Jadi ikatan jenuh di sini artinya seluruh atom karbonnya memiliki ikatan jenuh. Ikatan jenuh di sini artinya dia ikatannya tunggal. Kalau kita ambil contoh, di sini ada contoh C38. Kalau kita lihat ikatannya ini terlihat jelas. Ini dia ikatannya tunggal semua. Nah, karena di rantai ini dia ikatannya tunggal semua, berarti ini dikatakan sebagai ikatan jenuh. Kemudian yang kedua ada ikatan tak jenuh. Tak jenuh itu artinya atom karbonnya memiliki setidaknya satu ikatan rangkap. Atau ikatan rangkap ini yang disebut dengan tak jenuh. Ikatan rangkap di sini bisa rangkap 2, bisa rangkap 3 ya. Contohnya seperti ini. Nah, kalau kita lihat di sini kan salah satunya ada yang memiliki ikatan rangkap 2. Nah, ini yang membuat rantai yang ada pada contoh kedua ini termasuk ke dalam hidrokarbon tak jenuh karena dia memiliki ikatan rangkap di sini. Ikatan rangkap di sini artinya dia ikatan yang tidak jenuh. Kemudian yang kedua berdasarkan bentuk rantai karbonnya. Di sini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama rantai terbuka atau alifatik. Jadi kalau terbuka ini antara ujung yang satu dengan ujung yang lain itu tidak saling bertemu. Contohnya ini. Nah, di sini ada rantai yang lurus ya. Nah, yang contoh sebelah kiri adalah rantai lurus, jadi ada hidrokarbon, dia rantainya lurus. Kenapa dikatakan terbuka? Karena ujung yang satu nih, ujung yang kiri dengan ujung yang kanan, dia tidak saling bertemu, dia terbuka lurus. Nah, rantai terbuka ini ada yang lurus, ada juga yang bercabang. Nah, ini dia bercabang, ini adalah cabangnya. Nah, dia juga antara ujung satu dengan ujung yang lainnya kan tidak saling bertemu. Ini yang dinamakan sebagai rantai terbuka. Kemudian ada rantai terbuka, berarti ada rantai tertutup atau istilahnya adalah siklik. Jadi antara ujung satu dengan ujung lain dia saling bertemu atau melingkarlah di sini.
Nah, kalau kita lihat kan di sini tertutup ya, antara C yang satu dengan C yang lainnya kan dia saling berhubungan, dia tertutup. Kemudian yang ketiga ada rantai aromatik. Apa artinya rantai aromatik? Di sini selang-seling. Apanya yang selang-seling? Jadi di sini dia merupakan rantai yang memiliki ikatan rangkap yang selang-seling. Kalau kita lihat di sini, ini ada rangkap, kemudian ini tunggal. Kemudian ini ada rangkap lagi, ini tunggal. Kemudian rangkap lagi, kemudian baru tunggal. Nah, ini yang disebut sebagai rantai aromatik. Jadi dia melingkar, tertutup ya, tapi dia memiliki ikatan rangkap yang selang-seling. Kemudian jenis yang ketiga itu berdasarkan homolognya. Jadi homolog di sini rumus umumnya. Nanti ini adalah hidrokarbon yang akan kita pelajari selanjutnya. Intinya ada di sini, ada alkana, alkena, dan alkuna. Kita ke yang pertama dulu, yaitu alkana. Alkana di sini dia memiliki ikatan tunggal. Dilihat saja ikatannya. Ini tunggal kan. Nah, berarti dia termasuk ke dalam suatu alkana. Kemudian yang kedua ada ena, alkena, ikatan rangkap dua. Di sini salah satunya dia memiliki ikatan rangkap dua. Boleh tidak kalau ikatan rangkap duanya ada 2 atau 4? Boleh saja, tidak ada masalah. Yang penting ketika di dalam rantai itu ada ikatan rangkap dua, itu disebut dengan alkena. Kemudian yang ketiga ada alkuna. Ini dia rantai yang memiliki ikatan rangkap 3. Di sini contohnya ada ini, ada satu ikatan rangkap 3, sehingga contoh yang ketiga di sini disebut sebagai alkuna. Jadi alkana itu tunggal, ana ya, ana tunggal, ena rangkap 2, dan una itu rangkap 3. Nah, kemudian kita harus bisa menentukan posisi atom C pada rantai karbon. Ada 4, ada atom karbon C primer, disimbolkan dengan 1. Di sini artinya atom karbon yang terikat langsung pada satu atom karbon lain. Kemudian ada primer, yang kedua ada atom karbon sekunder, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 2 atom karbon lain. Kemudian yang ketiga ada atom karbon tersier. Tersier berarti atom karbon yang terikat langsung pada 3 atom karbon yang lain. Yang terakhir ada atom karbon kuartener, yaitu atom karbon yang terikat langsung pada 4 atom karbon yang lain. Jadi kalau misalnya bingung, saya akan berikan contohnya, nanti ada latihan juga bagaimana cara menentukan atom karbon primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Nah, di sini saya berikan contoh yang polosan terlebih dahulu. Nah, tadi ada primer, sekunder, tersier, dan kuartener. Kalau primer itu atom karbonnya terikat dengan satu atom karbon yang lain. Di sini saya ambil contoh yang ini dulu nih. Di sini kan ada atom karbon, dia berikatan dengan C yang di bawahnya. Yang diikat hanya satu nih C-nya. Berarti karena atom karbon ini hanya mengikat satu atom karbon yang lain, maka C yang paling atas ini, yang saya beri kotak ini, termasuk ke dalam atom karbon primer. Kemudian contoh yang di anak panah yang kedua ini, C yang ini ya. Nah, dia kan mengikat C di sebelah kiri, mengikat juga C yang di sebelah kanannya. Artinya C yang ini, yang kedua ini, dia mengikat 2 atom karbon C yang lain, yaitu C yang di sebelah kiri dan di sebelah kanannya. Karena C ini mengikat 2 atom karbon yang lain, maka di sini disebut sebagai atom karbon yang sekunder. Kemudian yang ketiga contohnya ini ada C, dia mengikat ya di sebelah kanannya diikat satu, kemudian di sebelah kirinya dia juga diikat, di sebelah bawahnya dia juga diikat. Artinya atom karbon yang ini, yang saya beri kotak ini mengikat 3 atom karbon yang lain. Karena dia mengikat 3 atom karbon yang lain, berarti dia disebut sebagai atom karbon tersier. Kemudian yang terakhir di sini, saya yang tengah-tengah ini ya, nih saya beri kotak saja. Nah, dia mengikat berapa? Di sebelah kirinya dia mengikat, di sebelah kanannya dia mengikat, di atasnya dia mengikat, bawahnya juga mengikat. Artinya C yang berada di tengah ini mengikat 4 atom karbon yang lain, sehingga C tersebut disebut sebagai atom karbon kuartener. Misalnya kita akan identifikasi yang lain, bisa saja dari ujung sini ya, yang ini. Nah, ini kan C yang paling ujung kanan di sini, dia kan hanya mengikat satu C sebelah kirinya kan. Berarti karena dia hanya mengikat satu, atom C yang paling kanan ini disebut sebagai atom karbon primer. Saya simbolkan satu aja ya.
Kemudian yang bawah ini dia juga hanya mengikat yang atasnya. Karena dia hanya mengikat satu, berarti dia juga primer. Kemudian misal yang ini, yang 3 ini, nah dia mengikat di sebelah kiri satu, di sebelah kanan satu, berarti totalnya dia mengikat 2 atom karbon yang lain. Berarti ini termasuk ke dalam atom karbon yang sekunder. Contoh yang lainnya, ini bisa nih, ini ya, yang bawah ini. Dia mengikat satu di atasnya, satu di sebelah kiri, satu di sebelah bawahnya. Karena dia mengikat 3 atom karbon yang lain, berarti dia disebut sebagai atom karbon tersier. Nah, seperti itu cara menentukannya. Nah, kemudian berikutnya di sini saya akan mengajari bagaimana cara melengkapi suatu rantai karbon. Kita akan lengkapi dia dengan hidrogen agar menjadi rantai hidrokarbon ya. Nah, karbon tadi karena salah satu keunikannya dia memiliki 4 elektron valensi, artinya dia dapat berikatan dengan 4 atom yang lain. Saya akan berikan contoh bagaimana cara melengkapi dengan atom hidrogen ya. Jadi misal C yang paling atas ini. Nah, di sini kan dia baru berikatan dengan satu C yang lain ya. Atau ada satu garis saja di sekelilingnya. Padahal tadi C itu kan dia mampu berikatan dengan 4 atom yang lain. Berarti kan dari 4 itu dia baru digunakan satu, berarti kan masih kurang 3. Berarti nanti di sini H yang akan berikatan dengan C ini jumlahnya adalah 3. Jadi ini kalau dilengkapi menjadi CH3. Kemudian C di bawahnya, C yang ini dia kan baru berikatan dengan 2 atom yang lain. Dilihat saja garis di sekitarnya lah. Di sini ada satu garis di atasnya, satu garis di bawahnya. Berarti kan karena atom C itu mengikat 4 atom yang lain ya, berarti masih kurang 2. Berarti nanti di sini hanya harus berjumlah 2. Jadi di sini CH2. Kemudian C di bawahnya lagi, C yang ini. Nah, kalau kita lihat garis yang berada di sekelilingnya, sudah ada garis di atas, di sebelah kirinya, di bawah, dan di sebelah kanan. Artinya dia sudah berikatan dengan 4 atom yang lain dalam hal ini. Berarti karena dia sudah 4, sudah memenuhi, dia tidak bisa kita tambahkan dengan H. Berarti cukup C saja. Kemudian di sebelah kirinya, yang ini, dia garis di sekelilingnya baru ada 2. Berarti agar 4, H yang harus ditambahkan jumlahnya adalah 2. Kemudian C sebelah kirinya lagi, dia baru berikatan dengan 1, karena hanya ada satu garis di sekeliling C yang paling ujung kiri ini, berarti agar menjadi 4, dia kurang 3, berarti nanti di sini kalau mau ditambahkan dengan H, di sini hanya 3. Begitu seterusnya. Terus C yang di sini, karena di sekelilingnya baru ada 2, berarti kan agar menjadi 4 kurang 2, berarti nanti di sini CH2. CH2, di sebelahnya C yang ini, ada 3 garis ya di sekelilingnya, agar menjadi 4 kurang 1, berarti nanti di sini adalah CH, hanya kurang 1, H saja. Kemudian yang ujung kanan di sini, baru ada satu garis kan di sekelilingnya, berarti agar menjadi 4, H yang perlu ditambahkan jumlahnya adalah 3. Yang bawah juga ini, karena baru ada satu, berarti H3. Kemudian yang ini, dia baru berikatan dengan 3 kan, ada satu di atas, satu di kiri, dan satu di bawah, berarti agar menjadi 4 kurang 1, berarti di sini cukup ditambahkan 1H. Yang ini karena baru berikatan dengan 1, berarti agar menjadi 4, hanya masih perlu 3. Yang terakhir, di sini juga karena baru berikatan dengan 1 ya, hanya ada satu garis di sebelah atasnya, berarti hanya yang kita perlukan adalah 3. Nah, seperti itu cara melengkapi suatu rantai hidrokarbon, atau lebih jelasnya gambarnya seperti ini ya. Ini gambar yang lebih jelasnya, yang tidak coret-coretan seperti yang saya coret, bisa kalian amati. Nah, seperti itu caranya. Kemudian yang berikutnya, nah di sini lengkapi dengan atom H. Oke, ada beberapa. Nah, kalau soal yang tadi itu tidak ada rangkapnya, di sini ada rangkap. Saya hanya akan melengkapi beberapa saja ya. Karena ini intinya sama, cuman saya beri beberapa rangkap saja di beberapa tempat. Jadi contoh C yang paling atas ini. Nah, hati-hati dia sudah ada 2 garis di sini. Artinya dia ada ikatan rangkap 2 di sebelah bawahnya ya. Nah, berarti agar menjadi 4, dia masih kurang 2 kan? Berarti di sini H yang perlu kita tambahkan
adalah 2 saja. Karena di sini sudah ada 2. Nah, kemudian C yang ini, yang bawahnya, kalau kita lihat garis di sekelilingnya, yang atas ada 2, yang kiri 1, yang bawah 1. Artinya dia sudah lengkap 4. Berarti ini tidak perlu saya berikan H, cukup C saja. Tapi yang di sebelah kirinya ini, dia kan hanya berikatan dengan 1 C yang lain ya. Baru ada 1 garis nih di sini agar menjadi 4, berarti perlu saya tambahkan H jumlahnya 3. Kemudian yang ini, nah C yang sebelah kiri ya, ujung kiri ini, dia kalau kita lihat di sekelilingnya ada 3 garis, 1, 2, 3. Berarti agar menjadi 4, hanya kurang 1. Saya tambahkan H. Kemudian C yang sebelah kanannya ini, di sebelah kiri dia sudah ada 3 garis, di sebelah kanan sudah ada 1 garis. Berarti kan totalnya 4, berarti saya tidak perlu menambahkan atom H untuk C yang ini. Kemudian untuk C yang lain ya seperti tadi, karena ini sama saja ya. C yang paling tengah di sini, karena di sekelilingnya sudah ada 4 garis, berarti tidak perlu kita tambahkan dengan H. Kemudian yang ini jadi H3, karena baru ada 1 garis. Yang ini udah ada 3 garis, berarti tambahkan H1 saja. Yang bawah di sini baru ada 1 garis di sebelah atas, berarti H yang perlu kita tambahkan adalah 3. Kemudian C yang ini ada 2 garis, berarti kurang 2. H2. Yang ini ya C. Sudah ada 4 ya sekelilingnya garisnya, berarti tidak perlu ditambahkan dengan H. Kemudian yang ini, C yang ini, baru ada 1 garis nih. Untuk sebelah bawahnya berarti kurang 3, berarti di sini H3. Kemudian ini C yang paling kanan, baru ada 1 garis di sebelah kirinya, berarti agar menjadi 4 kurang 3, berarti di sini H3. Yang terakhir di sini juga sama nih, baru ada 1 garis di sebelah atasnya, berarti agar menjadi 4, menjadi H3. Nah, kemudian ada beberapa cara untuk mengidentifikasi senyawa karbon. Di sini ada praktikum yang digunakan untuk identifikasi senyawa karbon. Jadi di sini nanti ada sampel yang digunakan bebas lah ya, bisa kayu, bisa kertas, dan sebagainya. Pokoknya bahan-bahan yang ada di sekitar kita lah ya. Nah, nanti sampelnya di sini kita tambahkan dengan CuO, dia berupa oksidator. Di sini dihubungkan dengan pipa bengkok ini ya. Kemudian di sini sudah kita sediakan gelas kimia yang isinya adalah air kapur atau CaOH2. Nah, nanti sampel yang sudah dicampur dengan CuO di sini kita panaskan. Ketika kita panaskan, nanti dia akan terbentuk suatu uap. Dan juga gas CO2. Kenapa bisa? Karena bahan-bahan yang ada di alam ya, atau yang ada di makhluk hidup itu kan secara umum dia mengandung senyawa karbon ya. Nah, intinya nanti kalau ada hidrokarbon, dia dipanaskan, nanti dia akan menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, nanti CO2 ini kan dia akan mengalir ya ke sini. Dia akan mengalir ke sini, artinya CO2-nya ini akan berikatan dengan air kapur tadi atau CaOH2 yang tadinya air kapurnya dia jernih. Nah, setelah dia bereaksi atau bergabung, nanti akan membentuk CaCO3 dan H2O. CaCO3 di sini adalah kapur. Nanti dia air kapurnya dari jernih akan berubah menjadi keruh. Nah, itu adalah identifikasi untuk uji adanya CO2. Jadi nanti gas CO2 yang dialirkan ke dalam air kapur itu membuat larutan kapur berubah dari jernih menjadi keruh. Itu uji untuk CO2. Kemudian ada uji untuk H2O juga. Jadi uji adanya H2O di sini, nanti H2O yang ada di bejananya sini, ininya ada H2O, bisa kita ambil dari bejana yang ini atau dari sisa pipanya, itu tidak masalah. Nanti dia akan mengubah kertas kobalt warna biru menjadi berwarna merah muda. Jadi ini contohnya, ada kertas kobalt yang tadinya biru, kita tetesi dengan air yang ada di bejananya itu, nanti dia akan berubah menjadi merah muda. Itu menunjukkan bahwa di dalam sampelnya tersebut itu terdapat adanya H2O nanti. Nah, ini ya reaksinya, H2O ditambah CuCl2 menjadi COH2O 6 kali Cl2. Yang tadinya kertas kobalt berwarna biru, dia akan berubah menjadi merah muda.
Nah, berikutnya saya akan menjelaskan mengenai alkana. Apa itu alkana? Alkana di sini adalah senyawa hidrokarbon yang hanya mengandung ikatan tunggal, di mana alkana di sini memiliki rumus umum CnH2n plus 2. Nah, sebelum kita memasuki bagaimana cara menamakan suatu alkana, nah kalian harus bisa menghafalkan ini nama-nama dari jumlah atom C. Jadi kalau jumlah atomnya 1 itu mudahnya jadi dihafalkannya 1 meta, kemudian 2 eta. Kalau jumlah C-nya 3 itu nanti propa, jumlah C-nya 4 buta, jumlah C-nya 5 penta, kemudian kalau 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, 9 nona, dan 10 adalah deka. Jadi ini untuk dasar dari penamaan atom C. Nah, bagaimana kalau dia diterapkan dalam alkana? Jadi tinggal ditambahkan ana-ana saja. Jadi kan ketika jumlah C-nya 1 itu met kan di sini tulisannya, tapi saya tadi menyuruh menghafalkan untuk mudahnya meta, tinggal ditambahkan ana. Jadi kalau jumlah C-nya 1 itu namanya adalah metana. Jumlah C-nya 2 etana. Nah, ini kan juga kan etana, 3 kan prop tambah ana menjadi propana. Kemudian kalau C-nya 4, but tambah ana menjadi butana. Kemudian C-nya 5, pen tambah ana, pentana. Hati-hati 6 dan 7 sering kebalik. Ini 6 itu heksa, heksana, heksana. Kalau 7 itu heptana, 8 menjadi oktana, 9 nonana, dan 10 adalah dekana. Nah, ini rumus molekulnya. Nah, kita terapkan saja ya. Tadi kan rumus umumnya ini CnH2n plus 2. Saya akan tarik ke atas, misal jumlah C-nya 1. Kalau C-nya 1, berarti kan C1, nanti kan berarti di sini 2 kali 1, 2 tambah 2, 4. Ya kan? Jadi kalau misalnya C-nya 1, hanya kan berarti H2 dikali 1. Ini kita kurung, ditambah 2. Berarti kan nanti C-nya 1, 1 nanti tidak perlu ditulis, hanya menjadi 4. Berarti ini CH4. Kemudian kalau misal C-nya 4 ya, N-nya kan 4. Berarti di sini 2 dikali 4 itu 8, 8 tambah 2, 10. Berarti kalau C-nya 4, rumus molekulnya C4H10 dan sebagainya. Jadi di rumus molekul di sini biasanya dia dikenal dengan deret homolog. Apa itu deret homolog? Jadi intinya dalam suatu rumus molekul itu rumus dasarnya sama. Berapapun jumlah C-nya, tapi rumus dasarnya sama, yaitu CnH2n plus 2. Nah, bagaimana untuk tata nama alkana? Jadi yang pertama silahkan tentukan rantai utama. Apa itu rantai utama? Rantai utama adalah rantai yang paling panjang. Kemudian step yang kedua silahkan tentukan atau berikan penomoran. Ingat dalam tata nama alkana, cabang itu harus berada di nomor yang kecil. Cabang di sini berarti dia rantai di luar rantai utama. Nanti akan saya jelaskan beserta contohnya. Tapi nanti kalau misal tidak ada cabang, nama rantai utama dituliskan dengan N-strip, artinya normal ya. Kemudian, jika terdapat lebih dari satu macam jenis cabang, maka urutan penamaan cabang diurutkan berdasarkan abjad sebelum diberi indeks sek, ters, dan neo. Jadi sek di sini sekunder, ters, tersier, dan sebagainya. Tapi nanti jika terdapat 2 atau lebih cabang yang sama, jadi cabangnya sama satu jenis, itu dinyatakan dengan awalan di, tri, tetra, penta, dan sebagainya. Di itu artinya 2, tri artinya 3, tetra artinya 4, penta 5, dan seterusnya. Nah, ini adalah penamaannya. Nanti kalau ada cabang, berarti nomor cabang terlebih dahulu, diikuti nama cabang, diikuti nama rantai utama, dalam hal ini adalah alkana, karena kita membicarakan tata nama dari alkana. Angka dengan angka nanti akan dipisahkan dengan tanda koma, sedangkan angka dengan huruf nanti akan dipisahkan dengan tanda hubung atau strip ya. Sebelum kita mempelajari lebih lanjut bagaimana cara menamai sebuah alkana, kita pelajari dulu bagaimana suatu cabang di situ. Cabang di sini merupakan suatu gugus alkil atau gugus R dengan rumus umum CnH2n plus 1. Di sini, nah, jadi kalau jumlah C-nya 1 tadi kan met ya, karena di sini gugus alkil, tinggal kita tambahkan dengan il.
Jadi kalau jumlah C-nya 1 menjadi metil. Kemudian C-nya 2 etil, C-nya 3 propil, C-nya 4 butil, C5 amil, tapi kan kalau aturan tadi pen, jadi kadang juga ditulis dengan pentil. Ada amil, ada pentil. Sama saja, tidak ada masalah. Kemudian 6 heksil, heptil, oktil, nonil, dan dekil. Nah, itu adalah nama-nama dari gugus alkil. Nah, dalam penulisan cabang itu kadang dia disingkat langsung rumusnya atau diuraikan. Jadi, contoh kalau C-nya 1 hanya 3 untuk gugus alkil. Tadi namanya adalah metil. Nah, untuk etil di sini kan aslinya tadi kan rumus umumnya CnH2n plus 1. Berarti kan kalau C-nya 2, berarti kan di sini hanya 2 kali 2, 4, tambah 1, 5. Jadi aslinya, kalau etil, kalau misal tidak mau diuraikan, itu penulisannya adalah C2H5. Tapi kalau misal mau diuraikan, jadi seperti ini, CH3, CH2, strip. Nanti stripnya di sini, dia akan diisi oleh rantai utamanya. Kemudian kalau C-nya 3 atau propil, jadi kalau kita hitung sajalah di sini. Ini kalau diuraikan kan propil itu CH3, CH2, CH2, tapi kalau misal mau disingkat, ini kan C-nya ada 3, hanya ada 7. Jadi menjadi C3 hanya adalah 7 dan sebagainya. Kalau 4 ini C4H9, kalau mau diuraikan jadi nanti yang ujung CH3 kan udah ada 1 C-nya berarti kan kurang 3, nanti CH2, CH2, CH2. Nah, kadang di dalam suatu cabang atau gugus alkil itu ada beberapa struktur. Jadi propil itu adalah alkil yang dia lurus. Nah, tapi kalau dia berstruktur seperti ini strukturnya siku kan. Jumlah C-nya sama-sama 3, hanya sama-sama 7. Dia sama-sama propil, tapi dia berstruktur iso. Apa itu struktur iso? Dalam hal ini dia adalah struktur siku. Jadi CH3, CH, CH3. Di sini juga ada isobutil. Nah, di sini kan strukturnya siku kan. Nah, yang ini siku tapi butil. Artinya jumlah C-nya ada 4. Ada 1, 2, 3, 4. Jadi seperti itu. Kemudian sekunder butil, ini biasa disingkat sek butil. Jadi seperti yang tadi depan ya. Ini sek butil. Kemudian kalau ters, itu biasa disingkat dengan ters. Tersier, ters. Oke. Nah, sekunder butil di sini nanti dia di rantainya ya. Nah, ini nanti terletak di nomor 2. 1, 2. Dari cabangnya itu. Kalau tersier, ini strukturnya perempatan mudahnya. Ini kan perempatan kan. Nah, seperti itu cara membedakannya. Oke, kita akan coba menamakan beberapa contoh rantai alkana, tapi ingat penamaannya nomor cabang, diikuti nama cabang, diikuti nama rantai utama atau alkana. Contoh yang pertama, dalam menentukan penamaan kita tentukan rantai utama terlebih dahulu. Rantai utama itu adalah rantai paling panjang. Di sini misal saya ambil ini nih, kita hitung saja jumlah C-nya. Nah, yang saya kotaki itu jumlah C-nya ada 4. Berarti dia terpanjang ya, sudah tidak ada yang lain. Kemudian penomoran itu bisa dari salah satu ujung, bisa dari ujung kiri, bisa dari ujung kanan. Misal saya ambil dari ujung kiri ya, ini 1, kemudian itu 2, kemudian yang ini 3, yang itu 4. Itu kalau dari ujung kiri. Kalau saya ambil dari ujung kanan 1, di sini 2, kemudian ini 3, ini 4. Nah, setelah kita beri penomoran, ingat cabang itu harus berada di nomor yang kecil. Kalau saya ambil dari penomoran nomor satunya sebelah kiri, cabang pertama, cabang CH3 ini terletak di nomor 2. Kalau saya nomori dari yang sebelah kanan, cabang pertama, ini ya, di sini juga ada CH3, sama-sama terletak di nomor 2. Nah, bagaimana kasusnya kalau seperti itu? Jadi, kalau kita ambil penomoran baik dari ujung kiri maupun ujung kanan, ternyata cabang pertamanya sama-sama terletak di nomor yang sama. Berarti kita harus lihat jumlah cabangnya. Kalau saya ambil penomoran dari sebelah kiri,
cabang CH3 ini hanya ada satu, tapi kalau saya ambil dari sebelah kanan, cabang CH3-nya ada dua, ada yang atas, ada yang bawah. Berarti prioritasnya adalah yang jumlah cabangnya lebih banyak. Sehingga penomoran yang benar adalah penomoran dari kanan. Jadi saya coret saja nih, yang dari kiri itu salah. Oke ya, berarti kita tinggal namakan saja. Yang pertama adalah nomor cabang. Cabang pertama ada nomor 2 bagian atas, kemudian ada juga cabang CH3 di bawah di nomor 2. Jadi harus diulang. Kalau cabangnya ada di atas bawah berarti 2,2. Ada cabang satu lagi di nomor 3 ini, cabang yang CH3 di bawah berarti 2,2,3. Nah, cabangnya apa? Cabangnya kan sama-sama CH3 ya. Berarti kan dia adalah cabang yang satu jenis. Jumlahnya ada 3. 3 itu artinya tri. Cabang CH3 namanya metil. Berarti 2,2,3 trimetil. Rantai utamanya jumlahnya ada 4 kan tadi. Berarti 4 itu nama alkananya adalah butana. Sehingga namanya 2,2,3 trimetil butana. Angka dengan angka dipisahkan tanda koma, angka dengan huruf dengan tanda strip. Jadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya, yang contoh kedua, kita tentukan rantai utamanya dulu, rantai paling panjang. Misal di sini saya ambil yang lurus. Oke, kalau saya ambil lurus di sini, nanti jumlah C-nya ada 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kalau saya ambil lurus ternyata ada 5. Nah, tapi hati-hati, rantai utama itu tidak selalu lurus, dia bisa saja belok. Jadi bagaimana? Nah, tadi kalau misal lurus dia jumlah C-nya 5, sekarang saya akan coba belok. Belok ke atas. Kenapa saya belok ke atas? Karena di atas di sini ada C2, artinya jumlah C-nya 2. Jadi, kita hitung saja, ini 1, 2, 3, 4. Nah, hati-hati ini ada 2 kan, berarti 5, 6. Berarti kalau saya belok jumlah C-nya ada 6 karena di sini ada 2 kan. Jadi dia harus diuraikan. Gitu ya caranya. Oke. Berarti yang benar rantai utamanya adalah yang belok. Sekarang kita tinggal menomori. Penomoran bisa dari atas, bisa dari bawah. Kalau saya dari bawah kiri ini berarti kan ini 1, 2, ini 3, ini 4. Nah, yang atas itu karena ada 2C berarti saya nomori 5,6. Tapi kalau saya mulai dari atas berarti ini 1, 2 ya. Karena jumlah C-nya 2, kemudian di sini 3, di sini 4, 5, 6. Oke, mana yang benar penomorannya? Kita lihat saja, ini ada cabang nih, cabangnya yang ini. Cabang harus berada di nomor yang kecil. Kalau saya mulai dari atas, cabang pertama terletak di nomor 3. Tapi kalau saya mulai dari bawah kiri, cabang pertama berada di nomor 4. Berarti karena cabang harus berada di nomor yang kecil, penomoran yang benar adalah dari atas. Jadi ini saya coret nih. Tidak jadi. Oke. Berarti langsung hanya ada satu cabang kan di nomor 3. Cabangnya apa? Karena di cabang ini jumlah C-nya 1, berarti cabangnya jelas metil, berarti 3 metil. Kemudian karena di sini rantainya ada 6, namanya heksana. Seperti itu. Kemudian contoh yang ketiga, ini kita tentukan rantai utamanya terlebih dahulu. Kalau saya lurus, misal ya, saya lurus saja, saya kotakin sekalian. Oke. Kalau lurus jumlah C-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8. Kalau misal saya belok ke sini nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, hanya 7. Berarti sudah benar ya. Rantai utamanya adalah yang lurus. Kita tinggal masalah penomoran saja. Kita lihat sajalah kalau dari kiri. 1, 2, 3, 4. Cabang pertama terletak di nomor 4, tapi kalau dari kanan 1, 2. Oke, cabang pertama terletak di nomor 2 ini ya. Berarti karena cabang harus berada di nomor kecil, penomoran yang benar yang dari kanan. Saya teruskan penomorannya. 3, ini 4, kemudian ini 5, 6, 7, 8. Oke. Cabang nomor 2 ada CH3, ada metil.
cabang di nomor 4 ini CH2, CH3, jumlah C-nya ada 2, berarti dia etil. Kemudian yang nomor 5, di sini ada metil juga. Berarti ada 2 jenis cabang, ada metil dan etil. Metil dan etil secara abjad duluan etil, berarti yang kita namakan terlebih dahulu adalah etil terlebih dahulu. Etil tadi terletak di nomor 4, berarti 4 etil. Kemudian ada metil di nomor 2 dan di nomor 5, karena metilnya ada 2 kan, berarti dimetil, rantainya jumlahnya ada 8, berarti oktana. Contoh yang terakhir di sini, kita tentukan sajalah misal lurus. Kalau lurus, rantai utamanya jumlahnya di sini jumlah C-nya 3, 4, 5, 6. Oke, ada 6. Kalau misal belok 1, 2, 3, 4, 5, 5. Oke, berarti yang benar yang lurus. Kita tinggal cek saja penomorannya. Kalau dari ujung kiri 1, 2, 3. Cabang pertama terletak di nomor 3. Kalau saya mulai dari kanan, cabang pertama ternyata juga terletak di nomor 3. Tapi mana yang benar? Kalau dari kiri, cabangnya ada ini etil ya, karena jumlah C-nya 2. Tapi kalau dari kanan hanya metil, jumlah C-nya hanya 1. Berarti yang kita prioritaskan adalah yang jumlah C-nya lebih banyak. Berarti yang benar penomorannya dari kiri, yang dari kanan salah. Nah, di cabang nomor 3 ada etil, cabang nomor 4 ya. 4 itu ada metil. Etil sama metil secara abjad duluan etil. Berarti etil di nomor 3, berarti 3 etil. Kemudian di nomor 4 di sini ada metil. Rantainya ada 6, berarti heksana. Jadi seperti itu. Kemudian bagaimana cara menggambar rantai alkana? Tadi sudah menamakan, sekarang kita akan menggambar rantai alkana. Yang pertama silahkan gambarkan jumlah atom C sesuai dengan rantai utama atau alkananya. Jadi nanti kalau diminta 8, silahkan gambar C sejumlah 8 terlebih dahulu. Kemudian silahkan berikan nomor bebas dari salah satu ujung kalau mau menggambar. Kemudian gambarkan cabang jika ada cabangnya. Kemudian silahkan dilengkapi dengan atom H sesuai dengan kebutuhan. Contoh yang pertama 2,4 di metil pentana. Kan rantai utamanya adalah penta, di mana penta itu jumlah C-nya kan 5 kan? 1, kemudian 2, kita space aja, 3, 4, kemudian 5. Misal penomoran pertama saya dari kiri saja, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, nah dia diminta ada cabang di nomor 2 dan 4. Di sini ada cabang, di sini juga ada cabang. Cabangnya apa? Di metil, berarti metilnya ada 2. Di nomor 2 dan 4 itu sama-sama ada metil. Metil tadi kan rumusnya CH3 kan? Berarti di sini saya tulis saja, ini CH3. Di sini juga ada CH3. Nah, langkah terakhir lengkapi dengan atom HC yang nomor 1 ini kan baru punya 1 garis, berarti agar menjadi 4 hanya kurang 3. C yang nomor 2 ini sudah ada 3 garis di sekelilingnya, berarti agar menjadi 4 kurang 1. C nomor 3 baru ada 2 garis di sekelilingnya, sebelah kiri dan kanan, agar menjadi 4, berarti hanya kurang 2. C yang sebelah ini, C yang nomor 4, sudah ada 3 garis di sekelilingnya, berarti kurang 1. Kemudian yang terakhir, karena baru ada 1 garis, hanya kita lengkapi jumlahnya 3. Kemudian yang B, 3 etil, 2,3,4 trimetil pentana. Penta lagi berarti jumlah C-nya 5 ya. 1, kita gambar C-nya dulu. Kemudian 2, 3, 4, 5. Oke, penomoran nomor 1 sini ya. 1, 2, 3, 4, dan 5. Ada cabang di nomor 3, cabang etil nomor 3. Etil saya tulis langsung ya, etil itu kalau disingkat adalah C2H5. Atau kalau mau diuraikan bisa CH2, CH3 seperti itu. Kemudian ada cabang di nomor 2, 3, 4 yaitu metil. Jumlahnya ada 3.
Berarti ada di nomor 2, di nomor 3 ada lagi, berarti karena bawah sudah dipakai, saya taruh di atas. Dan di nomor 4, metil kan, berarti ini CH3. Ini juga CH3 nih, di nomor 3 atas. CH3. Di nomor 2 di sini juga CH3. Seperti itu. Yang terakhir, 4,4 dietil, 3,5,5,6 tetrametil heptana. Nah, ini bisa kalian coba ya, bagaimana cara menggambar yang nomor 4 ini, 4,4 dietil, 3,5,5,6 tetrametil heptana. Kemudian, beberapa sifat alkana yang perlu kalian ketahui. Yang pertama, pada suhu kamar, untuk C yang jumlahnya 1 sampai C jumlahnya 4 dia berwujud gas. Untuk C yang jumlahnya 5 sampai 17 dia berwujud cair, sedangkan C yang di atas 17 dia akan berwujud padat. Ciri yang kedua, semakin bertambah jumlah atom C, artinya MR itu juga ikut bertambah. Akibatnya titik didih dan titik lelehnya makin tinggi. Dalam hal ini, alkana rantai lurus memiliki titik didih lebih tinggi dibandingkan alkana rantai bercabang dengan jumlah atom C yang sama. Jadi kalau lurus sama bercabang itu lebih tinggi titik didihnya yang rantai lurus dalam jumlah atom C yang sama. Semakin banyak cabang, nanti titik didihnya akan menjadi semakin rendah. Nomor 3, alkana itu mudah larut dalam pelarut organik, namun sukar larut dalam pelarut air ya. Yang keempat, oksidasi atau pembakaran alkana bersifat eksotermik atau melepaskan kalor. Di mana nanti ada pembakaran sempurna, itu menghasilkan gas karbon dioksida. Kalau pembakaran tidak sempurna akan menghasilkan gas karbon monoksida. Kemudian ada kegunaan alkana, beberapa kegunaan alkana yang sering kita temui. Untuk metana, itu dia digunakan sebagai sintesis atau carbon black, sebagai tinta, cat, semir, bahan bakar LNG, liquid natural gas, atau bahan baku industri amonia. Kemudian etana bisa sebagai LNG juga atau pendingin. Propana sebagai LPG, ya, petroleum gas. Kemudian butana, LPG juga atau bahan baku karet sintetis. Kemudian pentana, heksana, heptana itu sebagai pelarut pada sintesis. Kemudian oktana itu komponen utama dalam bensin. Nah, itu adalah penjelasan mengenai bagaimana kekhasan atom karbon, kemudian penggolongan dari hidrokarbon dan alkana. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan ditanyakan. See you.